Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Hayati. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang program linear. Nah, ini materi wajib ya bagi kelas 10 SMK. Nah, pada materi program linear, itu nanti ada beberapa yang akan kamu pelajari. Yang pertama itu ada definisi program linear. Yang kedua, ada grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, ada nilai optimum. Dan yang keempat, ada model matematika. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas materi 1 dan 2 ya, tentang definisi dan grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel dan dua variabel. Nah, masuk kita ke definisi program linear. Dalam dunia produksi dan perdagangan ya, baik skala kecil maupun skala besar, tidak akan lepas dari yang namanya keuntungan. Nah, bagaimana dengan modal yang kecil tapi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Otomatis di sini kita meminimumkan yang namanya biaya produksi. Nah, disinilah fungsi dari program linear itu, di mana program linear adalah metode penyelesaian ya, suatu persoalan di mana terdapat dua aktivitas atau lebih yang saling berhubungan dengan keterbatasan sumber. Itu dia definisi program linear. Nah, masuk kita ke grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Berarti di sini nanti kita menggambar ya. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari X besar sama dengan 2. Nah, ini nanti kita gambar dia pada sistem koordinat Kartesius. Oke, ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, untuk X besar sama dengan 2, berarti dia berada pada sumbu X ya. Ini dia titik X-nya 2. Nah, ini kalau digambarkan, karena di sini kita belajar boleh dikatakan dalam bentuk grafik ya, sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, linear itu merupakan garis, jadi nanti gambarnya dia berupa garis. Ini dia. Nah, untuk menentukan arahnya, karena di sini X-nya besar sama dengan 2, berarti arahnya ke kanan ya. Nah, inilah yang merupakan HP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, lanjut kita ke contoh yang kedua. Y kecil dari 2. Berarti letaknya di sumbu Y ya. Ini dia titik Y sama dengan 2. Kemudian kita bikin sebuah garis. Nah, garisnya di sini yaitu garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Karena Y-nya kecil dari 2. Berarti 2 dia tidak masuk. Kalau yang tadi, contoh yang tadi, X besar sama dengan 2, berarti X-nya 2-nya masuk ya. Masuk, makanya di situ garisnya tidak putus-putus. Nah, untuk yang soal yang kedua ini, arahnya kemana? Y-nya kecil dari 2. Berarti arahnya ke bawah. Nah, inilah merupakan daerah HP ya. Lanjut kita ke soal yang ketiga. 2 kecil sama dengan X, di mana X kecil sama dengan 4. Atau kita bacanya dari tengah ya. X besar sama dengan 2, kemudian kecil sama dengan 4. Berarti kalau X besar sama dengan 2, letaknya di sumbu X. Kemudian X kecil sama dengan 4. Berarti 4 juga letaknya di sumbu X ya. Ini garis yang pertama, X besar sama dengan 2, kemudian X kecil sama dengan 4. Jadi di sini ada dua buah garis ya. Nah, kemudian sekarang kita ingin menentukan wilayah HP-nya. Nah, karena di sini X-nya besar sama dengan 2, berarti arahnya ke kanan. Sedangkan di sini X kecil sama dengan 4, berarti ke kiri. Nah, kalau diarsir kedua buah garis ini arahnya ke arah dalam ya. Inilah yang merupakan wilayah himpunan penyelesaiannya. Nah, lanjut kita ke grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi satu variabel,
Ada variabel X, ada variabel Y. Sekarang dua variabel ya, berarti di sini ada variabel X, ada variabel Y. Nah, langsung saja kita ke contoh. Karena di sini kita menentukan daerah, berarti menggambar juga ya. Nah, soal yang pertama yaitu 2X ditambah 4Y kecil sama dengan 8. Kemudian 5X ditambah 3Y kecil sama dengan 15. Nah, langkah pertama, sebelum nanti kita menggambar ke koordinat kartesius, tentu kita mencari titik potongnya terlebih dahulu. Kita lakukan titik potong ya, kita cari titik potongnya atau disingkat dengan tipot. Nah, pada persamaan pertama, untuk mencari titik potongnya, kita bikin tabel seperti ini, di mana kolom pertama ada X dan Y, kemudian kolom kedua X-nya 0, kolom ketiga Y-nya 0. Nah, di sini kita masukkan untuk X-nya 0. Nah, langkahnya nanti konstanta kita bagi koefisien ya. Kita masukkan X-nya 0 berarti 2 dikali 0, 0. Nah, berarti berapa Y-nya? 8 dibagi 4 yaitu 2. Dapatlah kita titik koordinat yang pertama 0,2. Kemudian untuk Y-nya 0. Berarti 4 dikali 0, 0 ya. Berarti X-nya berapa? 8 dibagi 2 yaitu 4. Dapatlah kita titik potong yang kedua yaitu 4,0. Nah, dengan cara yang sama ya, kita cari titik potong persamaan yang kedua, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita bikin tabel seperti ini, kita masukkan X-nya di kolom pertama dan kolom kedua, X-nya 0, kemudian Y-nya 0 di kolom ketiga. Nah, kita masukkan X-nya 0, yaitu berapa Y-nya? 15 dibagi 3, dapatnya kita 5. Dapatlah kita titik koordinat yang pertama 0,5. Nah, kemudian Y-nya 0. Nah, berapa X-nya? 15 dibagi 5 berapa? 3. Dapatlah kita titik koordinatnya yaitu 3,0. Nah, setelah dapat kita titik koordinat, nah langsung kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Ini dia. Nah, titik yang pertama 0,2. Letaknya di mana? Di sumbu X atau di sumbu Y? Nah, 0,2 ya. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti letaknya di sumbu Y. Kemudian 4,0. Letaknya di sumbu X. Kita hubungkan kedua buah titik. Nah, inilah dia persamaan pertama ya. Gambarnya membentuk sebuah garis. Kemudian persamaan kedua, titik koordinatnya 0,5. Berarti sebelum kita masuk ke persamaan kedua, nah di gambar pertama ini, persamaan pertama kita menentukan wilayah himpunan penyelesaiannya. Apakah nanti daerah yang akan kita arsir ke atas atau ke bawah? Nah, untuk menentukan kemana arahnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan titik uji, di mana X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan ke persamaan pertama, yaitu 2X ditambah 4Y kecil sama dengan 8. Kita ganti X-nya 0, kemudian Y-nya 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kecil sama dengan 8. Dapat hasilnya 0 kecil sama dengan 8. Betulkah 0 kecil sama dengan 8? Betul ya? Nah, karena di sini benar pernyataannya, berarti 0 ini masuk wilayah HP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jika gambar ini saya arsir ke atas, masuk nggak 0? Tidak ya, berarti karena di sini 0 masuk, berarti arah wilayahnya ke bawah. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, persamaan kedua, titik koordinatnya yaitu 0,5. Nah, ini dia 0,5 di sumbu Y letaknya, kemudian 3,0 letaknya di sumbu kita hubungkan kedua buah titik, ini dia. Nah, untuk mengarsirnya dengan cara yang sama kita lakukan titik uji ya, dimana titik ujinya P-nya 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Ini dia kita masukkan ke persamaan kedua. Kita ganti X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti di sini 0 kecil sama dengan 15 ya, berarti pernyataannya juga benar. Berarti 0 ini juga masuk wilayah himpunan penyelesaian, berarti arahnya ke bawah juga ya. Ini dia arsirannya. Nah, setelah dapat kita menggambar kedua buah persamaan ini. Nah, wilayahnya yang mana? Yang sama-sama kena arsir, yaitu di bagian tengah ya. Nah, kalau saya perjelas gambarnya, yang sama-sama kena arsir
Ini dia wilayah HP-nya, nih. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari kedua buah persamaan ini. Itu dia ya. Nah, lanjut kita ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan dari daerah yang diarsir. Nah, kalau contoh sebelumnya, kita dari persamaan menentukan daerah, menggambar ya. Kalau sekarang dari menggambar, kita tentukan persamaannya. Nah, langkah yang kita lakukan di sini, nah, karena di sini digambar 8 ini letaknya di sumbu Y, kemudian 3 ini letaknya di sumbu X. Ini kita balik ya. Berarti 8 bukan di Y lagi, berarti di X menjadi 8X ditambah 3Y. Nah, karena arsirannya ke atas berarti besar sama ya. Oke, kita ganti dulu sama dengannya dengan besar sama ya. Nah, 24 ini dikalikan ya, koefisien dari X dan Y kita kalikan. 8 kali 3 yaitu 24. Nah, inilah persamaan dari daerah yang di samping ini. Itu cara menentukan persamaan dari sebuah gambar pertidaksamaan linear ya. Nah, ini latihan bagi kamu yang di rumah atau adik-adik yang di rumah ya, yang ingin mengasah kemampuannya setelah menonton video ini sejauh mana yang telah kamu pahami. Silakan kerjakan latihan yang ada di video ini. Oke, selamat mencoba.